Suara Kebenaran pada Sabtu, 8 Februari 2025 berjudul Kemalasan Berjuang. Injil Lukas 14 ayat 33 berkata, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Tuhan berfirman, hidup keagamaanmu atau kebenaranmu haruslah lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Dan Yesus pada waktu berbicara itu, dia belum mati di kayu salib. Dia menyampaikan khotbah di bukit dan membandingkan moral hukum Taurat dengan moral anak-anak Allah. Makanya kita harus bersedia bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi, kalau belum, mari kita ulangi lagi. Kita starting from zero, tidak apa-apa. Kesalahan banyak orang Kristen disebabkan karena kemalasannya. Kemalasan berjuang untuk mengikuti Yesus. Mereka berpikir bahwa kematian Yesus di kayu salib memikul dosa-dosa mereka. Dan sekaligus secara otomatis membuat orang percaya dianggap benar secara permanen. Pokoknya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti sudah permanen menjadi anak-anak Allah yang nanti berhak masuk surga. Inilah orang-orang Kristen yang memiliki konsep keselamatannya adalah terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Itu saja. Itu saja. Maka pertanyaannya, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Bisa dijawab bisa juga dijawab tidak. Sejatinya, kita harus membahas dulu apa itu keselamatan. Sebab, kalau pengertian keselamatan itu terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, nanti akhirnya jawabnya adalah tidak bisa hilang. Karena ditentukan untuk selamat. Bisa muncul teologi seperti itu. Keselamatan adalah sebuah proses perubahan, di mana Allah mengubah orang percaya untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Keselamatan tidak bisa dipisahkan dengan kesempurnaan. Keselamatan itu fokusnya adalah sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang berdinamika batiniah. Jadi bermainnya di area batiniah. Pasti kalau batiniahnya benar, ekspresi luarnya juga benar. Tapi kalau yang outputnya kelihatan benar, belum tentu dalamnya benar, saudaraku. Dan kematian Yesus di kayu salib membuat orang percaya dianggap benar. Tapi bukan benar secara permanen. Setelah dibenarkan, orang percaya harus mengalami pendewasaan. Orang percaya harus mengalami pemuritan untuk terus bertumbuh ke arah kedewasaan, menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Inilah yang dimaksud bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan, harus dikerjakan. Saudaraku, banyak orang berusaha masuk, tapi tidak bisa, maka harus berjuang. Kalau seseorang tidak berjuang sehingga sampai mati tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan seperti Yesus atau tidak melakukan kehendak Bapa. Sesuai Matius 7 ayat 21 hingga ke 23. Lalu apa yang terjadi? Ditolak. Ditolak, saudaraku. Ibarat tanah liat itu berharga benar, tapi tidak permanen berharga. Kalau sudah dibentuk, tidak mau menurut, tidak jadi bejana, maka akhirnya dibuang. Banyak orang Kristen merasa jadi Kristen setelah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
permanen jadi anak-anak Allah yang sah. Nanti mati masuk surga. Karena keselamatan itu terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga menurut pikiran mereka. Itu tidak tepat. Keselamatan adalah proses perubahan. Makanya pembenaran itu harus dipahami tidak permanen, tapi ini satu aspek. Oleh sebab itu, pembenaran dari Allah bukanlah perjalanan final dari kehidupan Kristen. Dibenarkan oleh Allah merupakan awal dari perjalanan panjang di mana seseorang harus mengalami proses perubahan. Jadi, mereka yang dibenarkan harus sungguh-sungguh mau bertobat untuk mencapai kesalehan hidup setinggi-tingginya yang bisa dicapai oleh manusia. Inilah yang dimaksud mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi begitu mendengar Injil, orang berkata, "Aku percaya Yesus." Ia diproses. Secara moral umum harus benar dulu, sampai puncak dari kesalehan yang bisa dicapai. Baru kemudian Tuhan akan terus membawa kepada kesempurnaan. Ini berarti setiap orang harus ada usaha untuk mengubah diri. Dari mengubah karakter yang buruk dan terus berproses oleh pimpinan Roh Kudus menjadi kudus atau sempurna seperti Bapa. Untuk ini, saudaraku, memang seseorang harus bersedia meninggalkan semua dosa dan kesenangan dunia yang mengikat hidupnya. Ingat, orang yang datang untuk memiliki hidup yang kekal sama dengan memiliki keselamatan. Tuhan Yesus tidak berkata begini, "Mari ikut aku, nanti aku didik kamu supaya kamu tidak terikat dengan dunia." Tapi lepaskan dulu. Lepaskan ikatan dunia, baru ikut aku. Lukas 14 ayat 33 mengatakan, "Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku." Jelas, saudaraku. Menanggalkan beban dan dosa, baru boleh ikut perlombaan. Jadi, seseorang yang benar-benar mau mengikut Yesus harus terlebih dahulu bersedia memiliki pertobatan yang benar dengan buah-buah pertobatan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Menanggalkan beban dan dosa. Banyak orang Kristen menganggap mudah masuk surga tanpa pertobatan yang menghasilkan buah-buah pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketika jadi Kristen, bisa diproses memang. Mestinya dia berusaha untuk mencapai kesalehan yang puncak, yang bisa diusahakan manusia. Tapi dia tidak berusaha begitu. Disesatkan, dikerdilkan, diparkir oleh pengertian keselamatan bukan karena perbuatan baik dari perspektif yang salah. Atau termakan oleh ajaran yang mengatakan kita tidak akan pernah layak di hadapan Allah tanpa Allah yang melayakkan. Kalimat itu benar, semua juga oleh karena salib. Tetapi setelah mengenal salib, dia harus melayakkan diri berjalan dengan Allah. Jangan hanya pihak Allah yang melayakkan. Dan ini merupakan kesalahan berabad-abad, bukan beberapa tahun. Oleh karena itu, saudaraku, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.